Kalau rasanya kamu berharga Rekun, carilah orang yang bisa menghargai karya kamu. Tapi kalau rasanya karya kamu tidak berharga, ya sepakatlah bahwa kamu jadi sampah aja dulu. Nggak usah sok paling berharga, berasa paling bisa. Ya udah gitu loh. Cari kerjaan lain atau apa, mungkin orang tua kamu bener. Karena apa? Karena kamu nggak berpenghasilan. Tapi mimpinya itu bisa jadi harapan. Minimal dicapai pelan-pelan dengan adanya angka. Saya nggak pernah kan minta kamu untuk bermimpi, pernah nggak? Enggak. Ngapain kita? Merumuskan. Yes, merealistiskan, metodein. Oh, kebutuhannya segini. Dari kebutuhan segini, ini ada tahun depan harus segini. Rencana mau ada pengeluaran segini, harus beli mobil kayak apa. Itu kita turunin. Kenapa? Karena itu metodologi. Itu tuh realistis. Iya gak ya gue bisa segini? Apa iya gue seberharga ini? Kalau rasanya kamu berharga Rekun, carilah orang yang bisa menghargai karya kamu. Tapi kalau rasanya karya kamu tidak berharga, ya sepakatlah bahwa kamu jadi sampah aja dulu. Gak usah sok paling berharga, berasa paling bisa. Ya udah gitu loh. Cari kerjaan lain atau apa, mungkin orang tua kamu bener. Karena apa? Karena kamu gak berpenghasilan. Makanya resahnya bukan karena mimpi yang hancur, karena tidak berpenghasilan. Oh iya ya gue gak berpenghasilan ya. Gimana ya caranya ya? Apa gue harus jasa gambar, jasa bikin logo? Even jasa bikin logo juga berpenghasilan kok. 150.000, 250.000. Satu logo tuh ya. Satu logo. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Kalau misalnya gitu kan kamu bisa ngelihat di yang di Bali siapa sih? Yang jasa logo itu? Banyak kali kok. Bukan ada satu artis di Bali di Instagram, dia jasa bikin logo, buat bikin logo segala macam, dan itu works kok. Kalau misalnya kamu nggak bisa berpenghasilan karena bukan passion kamu dan kamu tetap mau ngejar passion, beritakanlah ke orang-orang bahwa kamu tuh memang expert. Kasih tahu ke semua orang bahwa kamu tuh jago, atau kasih tahu ke orang lain jasa kamu tuh gratis dan cobalah plug in ke mereka. Oh bisa ya begitu ya? Ya bisa juga. Tapi kan kadang kamu ngotot. Kalau kamu tuh merasa oke banget nih kayaknya gue nih gitu loh. Ya coba dong ngotot. Jangan merasa lu paling iye banget gitu loh. Narsisnya salah. Narsisnya gak terukur. Kalau mau narsis, bilang ke orang lain, saya punya kemampuan, saya bisa ini. Gak usah gaji saya akan kerja. Tapi 3 bulan mohon evaluasi, saya butuh dana segini, saya butuh gaji segini. Mungkin gak kira-kira saya akan kerja tanpa ongkos, tanpa apa. Bisa dicoba. Tapi kalau kamu ngotot terhadap mimpi, I think it's bullshit. Kayaknya mendingan, ini bukan kasar ya, tapi kamu tuh harus sadar bahwa gak ada orang yang kejar mimpi. Orang tua kamu tuh gak kejar mimpinya orang tua kamu. Orang tua kamu hanya mengejar rezeki untuk melangsungkan hidup keluarga kamu dan menjadikan kamu jadi orang. Tapi kamunya sendiri membuat diri kamu tuh jadi sampah. Dimana itu bukan maunya orang tua kamu. Maunya orang tua kamu, ayolah jadi yang apa kayak yang ada hasilnya. Sesimpel itu. Kita ngomongin mindsetnya beda banget nih. Jadi gak usah ngomongin mimpi deh. Bullshit masalah mimpi. Semua orang juga punya mimpi. Mimpi saya tuh bukan di titik ini. Tapi apakah saya berbahagia ketika mimpi saya bukan ini? Saya bahagia. Bahagia. Iya kan? Berarti mimpi saya apa? Subjektif. Mimpi. Gak bisa diukur. Tapi kebahagiaan yang kamu rasain itu valid. Angka yang kamu dapetin solid. Orang tua yang kamu bisa kasih uang ketika kamu dapat uang, bahagianya udah beda lah ya. Beda levelnya. Dibanding kamu mengeluh terhadap aduh mimpi saya terkubur dalam-dalam. Gak usah mimpi kamu. Mimpi semua orang juga dikubur dalam-dalam. Buat apa? Buat mempertahankan keluarganya. Kamu gak tahu bapak kamu menjadi astronot. Lah, kalau ngomongin mimpi, kamu tanya aja bapak kamu, mimpinya tidak masuk akal. Apakah bapak kamu pekerjaan saat ini adalah mimpi bagi bapak kamu? Tidak. Bisa jadi bapak kamu terpaksa untuk nyekolahin kamu, membina keluarga kamu, biar di titik sekarang bapak kamu tuh tidak ngotot sama mimpinya untuk ngidupin kalian. Kalau enggak kalian gak hidup gitu loh. Bapak kamu hanya bisa berjuang, memperjuangkan rezeki, memperjuangkan uang, iya demi keluarga, biar kamu bisa dilihat sama bapak kamu berpenghasilan. Mewakili bapak kamu, gobloknya kamu adalah mewakili bapak kamu. Iya. Mewakili bapak, goblok kamu adalah versinya saya. Really so sorry untuk ngomongin hal ini. Kamu malah mengambil hati untuk hal yang tidak disupport. Padahal bukan masalah supportnya, masalah tidak menghasilkannya.
Mungkin memang secara orang tua tidak bisa punya verbal yang bagus-bagus banget. Karena bapak kamu kan bukan dubes. Kalau bapak dubes kayak Tanto Yahya tuh dubes tuh bagus verbalnya. Ya mungkin orang tua kamu tuh nggak punya verbal yang baik untuk bilang, Rekun, bapak tahu kamu tuh jago, kamu tuh bisa gambar segala macam. Tapi bisa nggak Rekun, kalau misalnya kamu bisa gambar, kamu cari deh agensi mana yang bisa itu kamu, atau kamu bikin logo, atau kamu kerja di tempat printing, itu kan ngebuka jalan juga tuh. Karena banyak pengusaha yang mau ngeprint apa segala macam, bisa jadi editor. Yang penting dapat duit gitu intinya ya. Itu dulu, bergerak dulu, jangan larut dengan kesedihan atau hambatannya terlalu banyak. Buat kamu sedih tuh hambatan terlalu banyak. Orang mati aja masih repot, kok masih bantuin dikubur ada 30 hari, 40 hari, yang hidup yang repot ngurusin orang mati. Sorry itu saya untuk menjadi kasar, tapi ini hal yang menjadi realistis. Oke. Untuk mewakili orang tua kamu dan ngobrolin tentang kehidupan. Dan ya bapak kamu sih realistis. Yang masalahnya kamu gak nangkap realistisnya bapak kamu, malah diambil hati mengenai semua hal yang kamu impikan hilang. Kalau misalnya saya mau bersedih saya tidak masuk UI, saya juga ngelamar beasiswa di UK UGM sama UGM juga masuk. UGM masuk, UI jalur undangan sastra Inggris masuk, beasiswa UK dapat, terus Malaysia ada. Ya, tapi saya nyoba dan saya bangga. Walaupun saya masuk STEMIK masa depan. Masih lucu. Rekun kamu lihat deh STEMIK masa depan kayak apa. Iya. Kurang lebih sih kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Statement dia ya kok yang lebih tepat ya. Zaman SMA dia pengen belajar ngoding. Oke. Tapi dia nggak ada device-nya. Oke. Device-nya nggak memadai gitu. Nomor 4. Sekarang sih dia udah sukses jadi programmer dan freelancer. Sudah di titik sekarang freelancer dan programmer terus. Udah bisa lah minimal ya. Tapi dia punya keresahan. Bentar lagi pekerjaannya bisa digantiin sama AI katanya kok. Oke. Gini. Gak punya device dan ngotot itu adalah hal yang jelek banget sih secara mental. Gak punya device tapi ngotot. Ya. Coba boleh jelasin gak? Kalau biasa kan orang mulai aja dulu dengan keadaan paling minimal. Betul. Bilangnya. Tapi mulainya contoh kamu mau jadi pembalap motor kalau mungkin gak? Nah kita ngomong deh. Wah gak mungkin sih. Ayo ngobrol. Ini MotoGP kan maksudnya ya? Ya moto apapun itu. Ayo ngobrol. Gak mungkin. Ya kan device-nya gak ada. Iya. Bapak kamu gak punya pengalaman. Iya. Motornya gak ada. Modalnya gak ada. Tapi kamu ngotot mungkin gak? Kamu goblok apa tolol? Gak tahu sih ya. Gak mungkin sih ya. Ya iya. Main ML aja HP-nya butut lu gak bisa juara ya. Bener. Fanny-nya bukan nyangkut, gak pakai itu pakai karet dia. Ketarik-tarik. ML tuh, Mobile Legend. Dari HP-nya kecil butut. Dari hal yang paling kecil. Kalau kamu ngotot di tempat hal yang menurut kamu gak bisa support, ganti. Saya lebih suka kamu jadi komikus yang bootstrap, yang nge-scratch itu kamu bisa jualan gambar, kamu jadi artis. Ini realistis ya kok? Realistis aja. Kamu bisa live TikTok, ngegambar apa, bilang jasa gambar nanti kita kirim, harga berapa. Laku kali. Kalau kamu merasa kamu jago, beda cerita kamu take a bullshit atau cuma ngomong doang. Saya nggak tahu nih hitungannya nih. Tapi minimal kalau kamu nonton ini atau siapapun kalian yang di SMA tidak punya privilege untuk kuliah, merasa semuanya ditentang, hey, kamu tuh masih umur belasan, orang tua kamu tuh hidup udah 40 tahun atau 50 tahun. Zamannya agresi militer kedua tuh orang tua kamu sudah hidup. Iya. Jadi pertimbangan itu jangan ada di kalian, yang dicari jangan sebelnya, tapi kesempatan atau peluangnya atau orientasinya apa sih gitu loh. Memang secara harfiah orang tua tuh nggak bisa ngejelasin ke kita secara detail karena ya memang keterbatasan informasi, verbal segala macam. Tapi yang obrolannya adalah berpenghasilan lah. Kamu merasa jago, live TikTok, bikin gambar orang, bikin apa, remake apa atau apa, bikin bilang jasa desain logo atau segala macam, buat konten-konten yang menarik kalau kamu bisa. Cari duit lah itu kuncinya. Cari duit, tapi pikir kalau ketika ini kita lihat episode don't focus on apa namanya, bukan disruption. Iya. Bukan disruption, apa namanya? Don't blame the distraction. Distraction yang kamu alamin sekarang itu terlalu fokus. Seberapa hal yang tidak kamu kontrol itu ngontrol kamu, tapi kamu nggak mengontrol kemampuan kamu.
seutuhnya kamu nggak kontrol. Beda cerita nih ya. Saya berharap yang ngedengerin pikiran si Boy itu kayak gini. Kok aku udah mencoba live gini, aku udah mencoba gini, tapi kenapa ya ini nggak work? Apa yang salah? Aku sudah coba A, aku udah coba B, aku udah coba C. Ternyata A, B, C ini A itu punya waktu yang lebih banyak, tapi uangnya sedikit, tapi gampang, tapi kayak gitu-gitu. Secara metodologi jadi kita bisa cerita. Kalau ini kan sebenarnya cuma batasan mindsetnya dan kamu nggak mau bergerak. Beda cerita, kok aku udah nge-live, better aku ambil proyekan aja atau aku nge-live aja biar di-give orang. Kurang lebih sih aku ada kebutuhan sehari tuh 200.000 aja kok atau 120.000, karena kan beberapa orang bilang ini kecil atau besar ya tergantung ya. Tapi kan minimal kamu ada angka itu. Kalau kamu belum ngerti cara mainnya, sepakatlah sehari tuh kamu butuh berapa duit sih? Cari dulu. Ini juga saya terapin di kamu kan. Sehari kos kamu tuh berapa? Tanpa dikasih orang tua ya. Tanpa dikasih orang tua nih. Buat kalian yang baru lulus SMA, gak punya privilege dan lain-lain, punya mental seorang kreator, punya mental dimana kalian punya kelebihan di titik tertentu, tanya dulu kalian butuh berapa sih sehari? Itu dulu ya. Itu dulu, 50.000, 70.000, 100.000 saya gak tahu bisa dicapai dengan apa. Kalau kalian mau struggling dulu, kalian bisa start from zero, bisa jadi content creator, bisa jadi afiliator. Banyak banget konten menjual segala macem. Sedangkan saya percaya kalian yang nonton ini tuh sudah di tingkat maturity tertentu. Makanya bisa nonton ini ya, stay di sini ya. Iya. Tapi kalau orang yang nonton ini bukanlah orang yang nonton live TikTok terus ditanya, Yanto ada kodamnya apa enggak Yanto? Oh Yanto ada ya Yanto ya. Budi ada kodamnya. Yakin saya kalian bukan orang yang nonton ini. Kalian bukan marketnya ini. Kalau kalian bisa sampai nonton ini, kalian punya referensi tertentu, kalian punya bubble tertentu di YouTube yang membuat kalian tuh pengen penasaran dengan konten ini. Tapi ketika kalian penasaran, kalian bisa execute sebenarnya. Ketika saya ceritain masalah live streamer, tadi geli nggak? Lumayan. Geli kan? Iya. Tapi dia lebih berpenghasilan loh dari kamu. Gimana? Anak umur belasan yang merasa sok pinter. Mereka cuma modal kreatif. Jauh lagi ya. Jauh lagi. Lumayan lagi. Tapi di posisi itu, apakah kamu bisa terima kenyataan bahwa orang yang lebih bodoh bisa lebih berpenghasilan? Belum tentu ya. Enggak dong, kamu harusnya gak bisa terima kenyataan. Harusnya kamu yang lebih pintar lebih punya penghasilan. Kenapa kamu gak mau mulai? Coba aja kalau kamu memang jago ya live lah di TikTok. Bikinlah konten. Kan ada tuh yang di konten gunting-gunting atau motong daun jadi Pak Jokowi, jadi Pak Gus Dur. Itu kan juga ada. Akhirnya dia dapat orderan. Anak-anak yang bikin sepatu dari skema atau apa di order sama PAN, di order sama itu kan ada gitu loh. Peluang banyak sekali. Katanya anak muda atau pikirannya kayak orang umur 80-an gitu. Kayak hidup tuh udah aku mati aja gitu loh seolah-olah. Tapi kan gak gitu. Pixel artist saya gak tahu seberapa seksinya. Iya. Tapi ketika kamu punya kemampuan menggambar, minimal saya paham bahwa otak kanan kamu tuh dipakai. Kreativitas kamu ada. Tapi jangan buat kreativitas untuk beralasan. Alasan kamu tuh kreatif sekali menurut saya. Dan menurut saya hal itu kayaknya mendingan dibuang ke tempat lain gak sih? Kreativitas untuk beralasannya. Contohnya entah bikin akun atau apa segala macam. Saya udah lihat akun kamu secara teknis di Instagram. Iya itu sebagai sebuah showcase. Saya gak tahu bisa jangka panjang atau enggak, atau bisa menghidupi kamu atau enggak. Tapi dasarnya adalah ada cara main long term, ada cara main short term. Ada cara yang menurut kamu benar tapi nggak work, ada menurut kamu salah tapi work. Iya. Dan itu nggak masalah untuk kamu kerjain dulu. Benar. Apakah orang yang jualan nasi goreng setiap hari dengan omset di atas 800.000 adalah cita-citanya? Bukan. Dia ngerjain itu karena dia sayang sama keluarganya, and it works. Dan itu works. 100.000 sehari. Tapi dia jalan 3 hari sekali ganti sendal Swallow. Swallow pun teriak. Sobek. Swallow tuh ya. Swallow. Bukan sendalnya yang salah, kakinya yang jalannya kebanyakan. Itu namanya. Iya. Ketika digital marketing gak sukses, dia bilang apa? Ini menarik. Iklan boncos apa, dia bilang apa? Udah jalan Tuhan kali ya. Salah. Pulang ke orang tua kalian, basuh orang tua kalian punya kaki, minta maaf jika punya dosa, bilang kalian rencana mau usaha apa, 2 hari kemudian iklannya
Bagus. Kayaknya aku tahu dah kok.